Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat bertemu kembali di pembelajaran kita pada siang hari ini. Materi kita hari ini adalah tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial. Tapi untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Silakan Wisnu Agung memimpin berdoa. Agung. Ya, Wisnu Agung silakan dipimpin berdoa. Agung. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran, berdoa dimulai. Berdoa cukup. Amin. Amin. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah. Saya cek kehadiran kalian di Google Classroom-nya. Siapa yang belum hadir untuk pembelajaran hari ini? Ya. Ada terlihat di layar? Terlihat, Bu. Wisnu Agung ada? Terlihat. Aldo, Felina Amel, Tegar, Rizal, Aditya, Vivi, Gita, Revita, Nanda, Nadia, Amelia, Nana, Risma, Satria, Rafika, Ilham, Septa, Stiavika, Patricia, ada semua ya. Yang belum absen ada Karuniadi, Malimah, Rizky, Ardika, Akbar, gitu. Dan nanti jangan lupa presensi di Google Classroom kalian isi ya untuk mengganti kehadiran kita secara luring gitu. Nah, walaupun kita pembelajarannya melalui daring karena PPKM berpanjang sampai 9 Agustus, kalian harus tetap semangat, harus tetap protokol kesehatan. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay at home aja. Dan meskipun agak kesulitan ketika pembelajaran daring, karena mungkin berat di kuota atau mungkin juga kendala sinyal dan sebagainya, tetapi untuk SMA 1 Longkok, semoga kalian selalu diberi kesehatan dan kemudahan gitu ya. Gitu. Ilham Saputra, coba open cam. Sedang apa kamu? Semuanya coba open cam, karena untuk memantau kehadiran kalian, Bu Nuri harus pastikan kalian on cam. Terima kasih, Ilham. Ibu. Wisnu Agung, Satria lagi di mana ini? Di sekolah apa di rumah? Kalian menggunakan WiFi di sekolah apa di rumah? Ada yang mencari WiFi di sekolah? Wifi rumah, Bu. Tidak ya? Iya. Karena tidak boleh ya kita ke sekolah seperti itu. Oke, sekarang kita flashback dulu ke materi sebelumnya. Satria? Satria? Oke. Jadi kita flashback dulu ke materi sebelumnya. Ada definisi perubahan sosial, ada juga jenis-jenis perubahan sosial. Nah, sekarang Bu Nuri tanya, definisi perubahan sosial. Amalia, coba. Definisi perubahan sosial itu apa? Masih ingat tidak? Perubahan sosial adalah suatu proses di mana terjadinya perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial. Unsur-unsur yang mengalami perubahan dalam masyarakat biasanya mengenai nilai-nilai sosial, pola perilaku, organisasi, stratifikasi sosial, dan lain sebagainya.
Oke, pintar. Amalia. Kemudian untuk jenis-jenis perubahan, Bu Nuri tanya Alivia, ada nggak Alivia jenis-jenis perubahan? Ada jenis-jenis perubahan, yaitu ada perubahan lambat dan perubahan cepat. Contoh perubahan lambat itu ada pembangunan jalur lintas selatan. Terus kalau perubahan secara lambat, contohnya ada evolusi Meganthropus menjadi Paleojavanicus atau manusia purba Indonesia menjadi Homo sapiens. Oke, gitu ya. Jadi jenis-jenis perubahan ada perubahan besar, ada perubahan kecil, ada perubahan cepat, ada perubahan lambat seperti itu. Satu lagi jenis-jenis perubahan. Prahara ada nggak ini? Salju? Ada, Bu. Oke. Apa jenis perubahan yang lain yang kamu ingat? Contoh jenis perubahan yang lain itu ada perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil itu perubahan yang terjadi namun unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh atau berarti bagi masyarakat. Contohnya perubahan model pakaian, rambut, sepatu, dan lain-lain yang tidak berpengaruh signifikan terhadap masyarakat keseluruhan. Kalau perubahan besar, itu perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang memberi pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Contohnya pengelolaan pertanian dengan pemakaian alat pertanian dan mesin atau traktor pada masyarakat agraris. Oke, jadi ada perubahan agraris itu zaman dulu menggunakan sapi, ya, membajak sawahnya menggunakan tenaga sapi. Untuk saat ini kita sudah berkembang menggunakan traktor. Nah, itu lebih mempercepat, gitu ya, mempercepat dan mempersingkat, mempermudah juga pengolahan sawah, kayak gitu. Nah, untuk hari ini Bu Nuri tampilkan PowerPoint yang sudah Bu Nuri kirimkan di Google Classroom kalian, itu tentang materi kita di kelas 3. Lihat di sini. Sudah muncul belum? Sudah muncul? Sudah. Sudah, Bu. Oke. Sip. Daftar isi PowerPoint-nya adalah bab 1, perubahan sosial dalam masyarakat, bab 2, permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi, bab 3-nya ketimpangan sosial, bab 4-nya pelaksanaan pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal, dan bab 5-nya adalah evaluasi pemberdayaan komunitas dalam menyikapi ketimpangan sosial. Nah, ini materi yang akan kita pelajari di kelas 12 sampai kalian usai nanti. Tetapi untuk hari ini kita di bab 1 dulu, perubahan sosial dalam masyarakat. Ini yang sudah di flashback tadi, tentang perubahan sosial yang sudah dijelaskan sama Amalia tadi definisinya. Kemudian ini tujuan pembelajarannya adalah seperti ini, sudah tertampil di layar. Ini sudah kemarin perubahan sosialnya, masyarakat dan perubahan sosial, faktor penyebab perubahan sosialnya sudah kita pelajari. Kemudian kita di pendorong, faktor pendorong. Nah, ini materi kita pada pagi hari ini. Faktor pendorong perubahan sosial. Ada banyak, ada sikap mudah menerima hal-hal baru, orientasi pada masa depan, kontak dengan kebudayaan lain, sikap menghargai karya orang lain dan keinginan untuk maju, majunya sistem pendidikan, dan ini ada lagi penduduk yang heterogen, orientasi pada masa depan, keinginan manusia untuk memperbaiki kehidupannya, toleransi terhadap perilaku menyimpang, sistem stratifikasi sosial terbuka. Nah, itu adalah faktor pendorong, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Kemudian faktor penghambatnya, ada perkembangan ilmu pengetahuan terlambat, kurangnya interaksi dengan masyarakat lain, prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing, kemudian adat dan istiadat yang sulit diubah, adanya kepentingan yang tertanam kuat, hambatan yang bersifat ideologis, rasa takut terjadi kegoyahan pada integrasi,
sikap tradisional masyarakat. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tetapi ketika nanti pertemuan pada pagi hari ini tidak mampu menyelesaikan, kita akan satu persatu dibahas. Gitu. Masih semangat Pak kalian? Masih? Masih, Bu. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Masih, Bu. Ya. Nah, itu tadi secara sekilas faktor penyebab dan faktor penghambat perubahan sosial. Sekarang kita lihat video yang akan Bu Nuri tampilkan tentang teknologi berikut ini. Berikut ini adalah video. Nah, ini karya anak bangsa yang bagus sekali. Teknologi. Gara-gara teknologi sebuah orang sekarang, banyak hal yang gue yang dulu sama sekarang itu udah berubah jauh banget. Contohnya anak-anak. Anak-anak zaman sekarang lebih asik main game di handphone daripada di dunia nyata tuh. Beda banget sama zaman dia masih dulu. Yang paling ngumpul sama membuat plastik, umpat, lari-larian, bahkan sampai jatuh. Ya sakit sih, cuma rasa sakit itu terus sama orang itu. Ya, tapi teknologi sebab orang kayak sekarang memudahkan kita dengan banyak hal sih. Mulai dari jual barang, pesan makan, chattingan, bahkan ojek pun ganggu online. Tapi ngomong-ngomong soal ojek online, apa kabar tukang ojek makanan? Yang hadirannya dulu berarti banget tuh buat kita berangkat sekolah biar gak kena macet. Pasti banyak hal yang mereka yang kena menimpa sekarang. Sama halnya yang berita tuh. Perkembangan teknologi jadi memudahkan kita buat akses berita dan situs berita online secara gratis. Apa kabar dengan orang ini yang hadirannya belum begitu berarti kepada masyarakat orang? Gue cari tahu apa yang terjadi pada hari ini. Masih banyak mereka yang dari orang. Jadi apakah kita lebih baik apa teknologi yang dulu atau apakah kita lebih baik dengan teknologi sekarang?
Ya, Mas. Dari kalau mau doang. Oh, jangan malu-malu. Kalau kita sudah satu, dua, tiga. Ini ada semua. Ini mau iya. Salah yuk. Ayo, ya. Ayo, apa repotnya? Ya, mau isi gitu mas. Tapi penumpang, mas tahu enggak? Ya tahu lah mas. Kalau di konten itu mas, saya diberi penumpang mas. Mas kenapa nggak tahu aja? Ngapain sih mas? Ribet. Oh gitu sih mas. Kalau biasa kalau mas tahunya gimana aja? Terus mas kalau kita juga tahu mas. Oh yang benar mas. Iya mas. Nah, ya tadi video singkat tentang teknologi ya. Jadi teknologi itu mengubah segalanya gitu. Tadi ada GoFood, aplikasi GoFood, kemudian ada apa tadi macam-macam gitu ya. Ada anak kecil. Sekarang lebih banyak anak kecil mainan HP gitu. Jadi ketika ngobrol dianya sibuk mainan HP. Disuruh apa nanti dulu mainan HP dulu. Jadi kalau boleh saya mengatakan bahwa HP ini terasa seperti setan kotak gitu ya. Ketika mau sholat, ada azan, dulu mainin HP dulu. Terus disuruh mandi, dulu mainin HP dulu. Nah kayak gitu. Itu ada sisi positif, ada sisi negatifnya seperti itu. Mungkin aplikasi-aplikasi tersebut memudahkan kita dalam beraktivitas seperti itu. Misalkan kamu lapar nih, saat ini lapar karena baru pembelajaran daring, akhirnya kamu pesen di GoFood aja. Pesen di GoFood, nanti datang biayanya berapa, gitu tinggal pakai dana yang ada di GoPay-nya. Gitu. Kemudian kamu mau pergi kemana, nggak mau capek, akhirnya order Gojek, order apa namanya, yang satunya ada Grab seperti itu. Tapi mungkin di SMA 1 Rongkok aplikasi-aplikasi tersebut jarang digunakan, ya kan? Nah,
karena mungkin di Rongkop kamu bisa lapar, ya udah masak sendiri. Kalau harus GoFood, nanti GoFoodnya jauh, harus dari Praci Mantoro mungkin. Nah itu harga makanannya lebih murah ya daripada harga ongkirnya. Mungkin ongkirnya bisa sampai 30.000, 40.000 seperti itu. Nah, dari video tadi apa yang bisa kalian simpulkan? Coba Septa, bisa nggak Septa? Apa yang bisa kamu tarik kesimpulan dari video tadi akibat perubahan teknologi yang terjadi? Apa Septa bisa menyimpulkan nggak? Septa udah hilang nih ya. Jadi deh, boleh tanya nih, dari faktor penyebab perubahan sosial tersebut itu ada apa aja? Ada kontak dengan budaya lain nih, Guri ada satu lagi nih kalau belum dengan materi kita pada siang hari ini, ada satu gambar. Nah, ini gambar yang pertama ada bule nari Bali. Nah, coba siapa yang bisa mengaitkan dengan faktor penyebab perubahan sosial? Oh, Arfi mungkin bisa menjawab, Arfi. Hadir, Bu. Ini gambar apa, Arfi? Oke, ini penyebabnya ya, Bu ya? Kalau penyebabnya faktor ini sih yang menyebabkan terjadinya perubahan kontak dan kebudayaan lain adalah proses perubahan sosial dan adanya kontak dari seseorang atau kelompok kepada orang atau kelompok lain. Terus melalui kontak sosial terjadilah proses penyampaian informasi tentang gagasan, ide, keyakinan, dan hasil-hasil budaya yang berupa fisik. Lalu kedua kebudayaan yang saling bertemu akan saling mempengaruhi dan akhirnya akan membawa sebuah perubahan, Bu. Oke, jadi ini gambar tentang seorang bule belajar nari tarian daerah di Indonesia. Nah, di sini terjadi kontak, ada kontak budaya antara dari luar ke dalam. Nah, dari kontak tersebut itu nanti akan saling bertemu, kemudian saling mempengaruhi yang akhirnya membawa perubahan, mungkin dengan pertukaran kebudayaan atau mungkin dengan pertukaran pelajar. Nah, dari kontak dengan kebudayaan lain itu masing-masing bisa saling menyerap. Apa sih yang bisa diambil sisi positifnya ketika belajar dari orang Bali misalkan, atau kemudian sebaliknya, apa yang bisa diambil dari luar untuk dijadikan kemajuan di dalam masyarakat Bali. Seperti itu faktor penyebab yang pertama adalah adanya kontak dengan kebudayaan lain. Sekali lagi ya, sekalian untuk Arfi. Ada gambar yang kedua, Arfi. Ini. Keragaman budaya. Penyebabnya adalah sikap saling menghargai karya orang lain, menghargai hasil karya, dan mendorong seseorang individu akan memunculkan penemuan baru dalam masyarakat. Lalu wujud sikap dalam menghargai hasil karya seseorang dapat diberikan berupa pemberian Nobel atau penghargaan, Bu. Selain itu, ada keinginan untuk maju dalam diri seseorang yang akan memicu munculnya perubahan sosial dan budaya. Pinter banget Arfi, nilai mata Pinter banget. Pinter banget ini Mbak Arfi. Nah, yang lain bisa nanti belajar sama Mbak Arfi gitu. Diskusinya kita sharing-sharing bareng. Kalau ada yang belum bisa jawab, kalian boleh saling berkomunikasi di WhatsApp grup mungkin, atau mungkin Japri Mbak Arfi mungkin gitu ya. Jadi gambar yang pertama tadi adalah kontak dengan kebudayaan lain, kemudian gambar yang kedua itu adanya sikap saling menghargai gitu. Jadi ketika kita itu bisa menghargai orang lain, bisa menghargai karya orang lain, itu akan
akan mendorong seseorang individu itu lebih kreatif lagi menciptakan segala sesuatu. Jadi ketika kita sudah kreatif, menemukan ide-ide baru yang lebih baik, itu akan memicu munculnya perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Sampai sini ada yang ditanyakan, Amel, kamu masih semangat, Amel? Kamu absen, Mel. Kamu belum Semangat. Bu. Alhamdulillah, semangat. Oke. Nah, kemudian faktor penyebab perubahan yang lainnya. Bu Nuri tanya, pilih ya, Bu Nuri pilih ya. Yuanita Nur Alifah. Penyebab perubahan yang lain apa? Selain kontak dengan kebudayaan lain, kemudian sikap saling menghargai, Yuanita bisa kasih contoh apa namanya? Bisa kasih faktor penyebab perubahan yang lainnya enggak? Yuanita Bisa, masih Bu. ada? Oke, silakan Yuan. Penyebab perubahan yang lain adalah karena sistem pendidikan yang maju. Pendidikan formal adalah pendidikan yang ditempuh melalui jenjang-jenjang pendidikan di sekolah. Pendidikan formal mengajarkan bermacam-macam kemampuan, seperti menguasai ilmu-ilmu pengetahuan, kerajinan tangan, hidup mandiri, olahraga, dan kesenian. Dengan mengikuti pendidikan di sekolah, seorang individu mempelajari suatu nilai-nilai tertentu yang dapat membuka pikirannya dalam menerima hal-hal baru. Udah, Bu. Hebat. Kenapa Satria? Satria Amel kenapa? Ilham? Pripun, Bu? Kenapa hebat ya temenmu ya? Nah, coba diulangi Sekolah tadi. Wonosari itu memang luar biasa, Bu. Mantap. Mantul. Yuan mengatakan pendidikan yang maju, gitu. Kenapa sistem pendidikan yang maju itu menyebabkan perubahan? Karena ketika mereka menempuh pendidikan di sektor formal, nah itu kan mengajarkan berbagai macam kemampuan. Misalkan kelas 12 IPS itu ada PKWU, prakarya dan kewirausahaan. Nah, PKWU itu kalian dilatih untuk membuat karya, kemudian membuat menjual seperti itu. Nah, jadi sekolah formal itu mengajarkan keterampilan, mengajarkan ilmu pengetahuan, itu salah satu penyebab perubahan sosial di dalam masyarakat. Nah, itu. Satu lagi nih, ada faktor penyebab itu karena toleransi. Apa sih maksudnya toleransi itu? Ada yang bisa bantu ngejawab nggak? Saya, Bu. Oke, Amanah ya? Ya. Amanah. Sikap toleransi yang dimaksud di sini ialah sikap toleransi terhadap adanya pengaruh dari luar. Adanya pengaruh dari luar yang tidak melanggar hukum dapat menjadi cikal bakal dari perubahan sosial. Oleh karena itu, dengan adanya sikap toleransi dapat menciptakan hal-hal baru yang kreatif. Hebat Amanah. Kenapa Satria? Amanah memang hebat. Iya dong, Amanah memang hebat. Ini Amanah dapat nilai loh dari Bu Nuri loh. Satria kalau kamu nanti bisa menjawab, nanti juga dapat nilai dari Bu Nuri ya. Nah, faktor yang ketiga, faktor penyebab yang ketiga tadi ada ya Arti, mau apa? Siapa sih? Izin ke toilet. Silahkan Arti, izin ke toilet. Faktor yang ketiga ada toleransi. Ya, toleransi maksudnya apa? Toleransi di sini adalah toleransi terhadap pengaruh dari luar itu. Jadi ketika dia tidak melanggar hukum, nah itu toleransi dapat menciptakan hal-hal yang kreatif gitu. Jadi misalkan di sini Satria menciptakan sesuatu yang baru gitu. Kemudian si Ilham mendukungnya. Oke deh, tak dukung gitu. Saling bertoleransi. Itu nanti akan ada apa? Perubahan-perubahan itu akan terjadi. Nah, di sini
pada dasarnya perubahan sosial itu terjadi karena anggota masyarakatnya pada waktu tertentu merasa tidak puas. Nah, ketika manusia itu tidak puas, mereka melakukan perubahan untuk memperbaiki kehidupannya. Perubahan dalam masyarakat itu disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya ada toleransi tadi. Nah, mungkin di sini ketika Amel merasa tidak puas terhadap hidupnya, maka Amel akan berubah, mengalami perubahan seperti itu. Amel akan mencari sesuatu yang bisa membuat dia nyaman, bisa membuat dia tentram seperti itu. Nah, satu hal yang bisa diambil di sini adalah mungkin contoh dari pembangunan JJLS. Pembangunan JJLS itu masuk dalam pembangunan perubahan secara cepat atau revolusi. Amel, selama ini kamu menyangka nggak akan ada JJLS seperti itu, menyangka atau tidak? Tidak, Bu, tadinya. Terus? Tiba-tiba terjadi pembangunan itu ya, ada pembangunan. Tiba-tiba ada penggusuran. Ada penggusuran. Oh, kamu tergusur, Mel? Nggih. Terus lahan saya berkurang, Bu. Banyak, Amel? Setengah, Bu. Setengah dari apa? Setengah lahan. Setengah lahan. Iya. Berapa meter? Waduh, Bu, buatan tak ngertos. Diukur sih. Diukur dulu ya. Nah, itu perubahan akibat JJLS itu, kamu melihat ada perubahan tidak di dalam masyarakat sekitarmu? Masyarakat sekelilingmu, apa yang paling menonjol perubahannya? Yang paling menonjol rumah-rumah mewah. Terus kehidupan sehari-harinya berubah sangat drastis, Bu. Dikarenakan mempunyai banyak uang. Gitu. Jadi, secara fisik ya, secara fisik, pembangunan secara fisik itu yang terkena JJLS memiliki bangunan rumah yang semakin mewah. Karena ganti ruginya juga sangat banyak. Ada 3 miliar sampai 4,5 miliar. Secara otomatis itu akan sangat berpengaruh terhadap nilai-nilai sosial mereka di dalam masyarakat. Ada tingkah laku mungkin, kemudian gaya hidup mungkin, seperti itu. Nah, kemudian JJLS itu dibangun untuk apa? Mempermudah akses jalan, ya kan? Mempermudah akses jalan, gitu. Kemudian ada nggak itu apa Amel, kafe gitu ya di situ? Pripun, Bu? Ada apa namanya, pembangunannya ada apa, bangunan toko-tokonya mungkin gimana? Oh ya, ada Bu. Sekarang banyak yang membangun ruko-ruko di pinggiran jalan JJLS. Dan itu sangat menghasilkan peluang uang. Apakah ada perubahan, Mel, ketika belum ada toko itu di pinggir jalan itu? Gimana, Bu? Apakah ada perubahan? Kan tadinya itu nggak ada toko ya? Iya. Tokonya sudah komplit. Ada perubahan, Bu. Kan tadinya lahan yang kosong berdirikan ruko. Terus yang berjualan dapat penghasilan. Itu ya. Oke, sekarang tadi ada 4. Ingat-ingat Satria, ada faktor penyebab yang pertama kontak dengan budaya lain. Faktor yang kedua ada sikap saling menghargai karya orang lain, kemudian sistem pendidikan yang maju, kemudian ada toleransi. Nah, sekarang kita lihat yang faktor penghambatnya tadi. Bu Nuri share screen lagi, faktor penghambatnya. Nah, lihat di sini ya. Di sini faktor penghambat perubahan sosial.
perkembangan ilmu pengetahuan terlambat. Ini maksudnya gimana? Nah, jadi di faktor penghambat perubahan sosial ini, salah satunya adalah perkembangan ilmu pengetahuannya terlambat. Di sini mungkin berbeda dengan yang di Wonosari ketika ilmunya itu mentransfernya dengan cepat karena sinyalnya full, kemudian letak geografisnya juga mungkin Wonosari lebih pandai daripada di Semaniro, seperti itu. Jadi tertransfernya ilmu itu juga berbeda. Kemudian yang kedua ada kurangnya interaksi dengan masyarakat lain. Nah, untuk teman-teman yang berada di pedalaman atau di daerah yang agak terpencil dari kota, itu mungkin interaksi dengan masyarakat lainnya juga akan terhambat. Nah, itu. Sehingga perubahan sosialnya juga berbeda dengan masyarakat yang berada di perkotaan gitu. Untuk contoh real mungkin di suku pedalaman ada di Papua mungkin, nah itu perubahannya itu sangat lambat karena tidak ada interaksi dengan masyarakat lain. Kemudian yang ketiga ada prasangka terhadap kebudayaan baru dan asing. Ini contohnya adalah ketika ada orang luar masuk ke Rongkok misalkan, ke Giri Subo, itu mereka berprasangka buruk. Wah, jangan-jangan nanti membawa dampak yang buruk ini. Jangan-jangan nanti akan di masyarakat nanti akan membawa perubahan yang negatif gitu. Kemudian adat dan kebiasaan yang sulit diubah. Ada yang bisa menjelaskan di sini adat dan kebiasaan yang sulit diubah maksudnya apa? Contohnya apa? Secara spontan apa coba? Ada dan kebiasaan yang sulit dirubah itu bisa menyebabkan penghambat perubahan sosial. Contohnya ini gini nih. Dalam masyarakat, wong wedok gue cukup 3M. Masak, macak, anak, misalkan. Pernah dengar itu enggak? Open suara. Pernah, Bu, sering. Pernah. Sering, Bu. Satu lagi yang sering kita dengar adalah rasulan. Budaya rasulan itu harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, nanti akan ada bencana. Nah, jadi adat istiadat yang teguh seperti itu bisa menghambat perubahan sosial di dalam masyarakat. Misalkan tadi perempuan itu harus 3M aja, masak, macak, anak, seperti itu. Nah, itu adat dan kebiasaan yang sulit dirubah dalam masyarakat yang menghambat adanya perubahan. Gitu. Kemudian tidak boleh ada kebudayaan luar yang masuk ke Giri Subo misalkan. Karena kebudayaan yang luar itu kebudayaannya buruk semua. Contohnya K-pop. Tidak boleh ada K-pop masuk ke Giri Subo. Nah, kayak gitu. Padahal budaya K-pop itu juga tidak selamanya buruk ya kan. Kan itu secara positifnya diambil aja sebagai hiburan gitu. Tapi jangan sampai kamu sampai menggelontorkan uang hanya untuk membeli minuman K-pop gitu yang harganya berapa? 500.000 misalkan. Di sini BTS meal. Plastik, Bu. Gitu. Enggak jangan sampai seperti itu ya. Iya, Bu. Ada nggak yang kayak gitu? Iya. Yang penting tidak memaksakan, Bu. Yang penting Betul, tidak memaksakan. Oke. Bener ya? Tidak memaksakan diri. Nah, faktor penghambat kita di situ aja. Nanti kalau terlalu banyak Bu Nuri sampaikan, kalian roaming nanti ya otaknya. Coba sekarang dikonklusikan, disimpulkan apa yang sudah kita omongkan. Boleh nggak Bu Nuri minta satu anak itu menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Ilham Latif, kamu bobok ya? Ilham, open cam coba. Nah, tidur. Amanah. Bukan beneran dia udah tidur. Satria, kamu manggil amanah terus ada apa ya? Bu, langsung katanya, Bu. Lah keluar amanahnya.
Oke, kita simpulkan dulu. Ilham, faktor penyebab yang dua aja, sebutkan faktor penyebab yang sudah kita bicarakan tadi. Dua faktor aja, coba. Apa aja tadi? Apa? Satria mungkin? Faktor pendorong dan penghambat. Iya. Penghambat. Pinter Satria. Faktor pendorongnya? Iya. Faktor penyebabnya apa tadi? Kekurangan hubungan dengan masyarakat lain. Itu yang penghambat. Kalau pendorongnya? Pendorong Yang baik, yang bagus. ada apa ya? Kontak. Sikap masyarakat yang menggabungkan tradisi masa lampau. Kontak dengan budaya lah. Lain. Nah, kemudian yang kedua, tadi ada sikap saling menghargai karya orang Sistem lain. Kemudian ada apa sistem tadi? masyarakat terbuka. Pinter, Satria. Apalagi? Orientasi ke masa depan. Oke. Semangat Satria ya. Nah, Bu. Asal jawab Bu niki Bu. enggak, kamu pintar. Kemudian faktor penghambatnya tadi apa? Coba Ilham. Faktor penghambatnya apa, Ham? Baru aja Bu Nuri diem nih. Faktor penghambatnya apa, Ilham? Kurangnya interaksi dengan budaya lain, Bu. Pintar. Satu lagi apa? Apa? Satu lagi. Pengetahuan ilmu perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat, Bu. Pintar. Satu lagi deh. Prasangka dengan kebaruan, Bu. Terhadap kebaruan. Prasangka terhadap kebudayaan yang dari luar seperti itu. Pintar. Jadi walaupun tetap walaupun pembelajaran kita dengan daring, tapi semoga ilmunya bisa tertransfer ke kalian ya, gitu. Udah kelas 12, sebentar lagi sudah mau lulus. Jadi kalian harus tetap fokus di dalam kelas, tetap fokus menerima pembelajaran meskipun dengan daring. Nah, kalian harus tetap semangat. Masih semangat toh, Satria? Satria masih semangat? Tase, Bu. Oke, di menit terakhir ini coba semuanya open cam. Rizky Arjika, Revita Nadiani, Ratri Sukma, Gita, Nadia, Solihah, semuanya open cam, silahkan. Nah, itu kan terlihat wajah-wajah kalian semuanya. Cantik. Yeah. Tugas untuk minggu depan kalian catat ya. Ya, Bu. Apa Bu? Tugas untuk minggu depan adalah nih, 1. Amatilah perubahan sosial di lingkungan sekitarmu. Apa? Bentar, Bu. Amatilah contoh perubahan sosial di lingkungan sekitarmu. Amatilah contoh perubahan sosial di lingkungan sekitarmu. 2. Yeah. Faktor apakah yang menyebabkan perubahan tersebut? Oke. Kenapa Bu? Faktor apakah yang menyebabkan perubahan tersebut? Ampun. Oke. Nah, yang ketiga.
Adakah faktor penghambat? Ya. Adakah faktor penghambat perubahan sosial di lingkungan sekitarmu? Adakah faktor penghambat perubahan sosial di lingkungan sekitarmu? Udah, itu 3 aja. 3 aja kamu tuliskan di buku tulismu. Yeah. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang agen perubahan sosial. Agen itu apa? Nanti akan kita pelajari di minggu depan. Kemudian untuk hari ini, terima kasih kalian sudah bergabung di pembelajaran daring di Selasa 3 Agustus. Semoga kalian tetap semangat, udah kelas 12. Ya kan? Udah kelas 12 harus tetap menjaga semangatnya. Nanti mungkin bulan Februari kalian sudah ujian akhir gitu, Maret kalian udah lost. Alhamdulillah. Dari lagi di kelas 12 gitu. Jadi tinggal Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Nggak nyampe 7 bulan kalian sudah lulus dari Semaniro. Wah. Seneng ya Mel ya. Mel. Biar Udah mau tidak nikah? nugas terus Bu, pusing. Gimana Mel? Tugasnya Kebudayaan. banyak, Bu. Tugasnya banyak. Nggih. Dikumpulnya barengan. Ya tidak Bu, yang enak tuh sosiologi, geografi, kalih sejarah Indonesia niku pelajarannya lewat aplikasi semua Bu. Jadi enak buatan menulis. Gitu ya. Jadi itu salah satu perubahan teknologi itu memudahkan kalian dalam Terima kasih pemerintah. Kok terima kasih pemerintah, Mel? Karena Terima kasih Bu Nolo Mel. Oh iya, terima kasih Bu Nuri. Sami-sami Amel. Terima kasih juga kalian. Jaluk salat Mel. Besok. Iya benar. Minggu depan kita off dulu Google Meet-nya. Minggu depan kita ke classroom. Ada mau minta soal berapa? Pilihan ganda tapi tinggal ceklik gitu. Mau berapa soal? 20. 5. Oke. 20 soal materinya dari definisi perubahan sosial, jenis-jenis perubahan sosial, sama faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial. Nanti Bu Nuri bikinkan 20 soal untuk kalian kerjakan di Google Meet. Alhamdulillah. Ya Bu. Ya gitu. Karena sekarang gantian yang mimpin doa penutup nanti Ilham Latif nanti dipimpin teman-temannya untuk doa pada siang hari ini. Terima kasih kalian sudah bergabung, sudah mengikuti hampir 100% kita daring, gitu. Ya kan, tetap semangat, tetap sehat terus ya. Ilham silahkan mimpin doa pada siang hari ini. Mas Ilham. Ilham. Untuk mengakhiri dari kita siang hari ini, berdoa mulai. Cukup. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.